Ini yang akan kita kaji sehingga sesuai upaya dengan doa. Tidak hanya cukup barangkali kita berdoa Allahumma khtimli bi husnil khotimah tanpa diawali dengan ikhtiar atau upaya. Jadi bagaimana dengan doa husnul khotimah itu? Kolaborasi antara ikhtiar dan doa. Karena kata orang yang berusaha tapi tak berdoa itu sombong. Orang yang berdoa tapi tak berusaha itu besok. Bapak Ibu yang Allah, husnul khotimah itu terdiri dari dua kata. Husnul khotimah, husnul baik, hasan. Jadi kalau ada yang mau si hasan itu baik. Kawannya tadi aman deh. Hasan apa kan? Hasan apa pun ya? Hasanuddin, Hasan Basri, yang penting Hasan. Hah? Dia apa? Jadi yang lain bisa tak baik. Kajian kita hari ini kan kajian Hasan, berarti yang ceritakan cerita Hasan, kan gitu. Husnul khotimah. Khotim itu khawatim artinya akhir hidup yang indah, akhir hidup yang baik. Jadi husnul khotimah itu akhir hidup yang baik. Kita santai-santai aja Pak ya, kau usah pada kita sampai mengejar kurikulum seperti di fakultas ya kan. Kalau di fakultas itu kan ada sekarang kurikulum yang harus dikejar. Kalau tidak ada 8 semester ya kan, kalau ini enggak. Ini yang penting bagaimana kita bisa mengkolaborasikan, menyatukan antara ikhtiar, usaha dan doa tentang husnul khotimah. Jadi Bapak Ibu, husnul khotimah itu artinya akhir hidup saya, akhir hidup Bapak, akhir hidup Ibu, akhir hidup mahasiswa indah, baik. Itulah dia cerita kita sebagai ini. Jadi di doa kita pun berarti Allahumma khtimli bi husnil khotimah. Ya Allah, berikan kepadaku akhir hidup yang indah. Bapak Ibu, akhir hidup yang indah itu, maaf ya, Bapak Ibu, ini kita mengaji. Akhir hidup yang indah itu bukan pangkat, bukan golongan, bukan jabatan, bukan kegantengan, bukan kecantikan, bukan kehebatan. Tapi akhir hidup yang indah itu terlihat di surah Al-Baqarah ayat 8. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, agak beda sedikit ajaran agama Islam ini dengan agama yang lain. Ada orang mengatakan akhir hidup indah itu karena dia ganteng, cantik, kaya, berpangkat. Belum tentu. Mahasiswa pun dia, pintar pun dia, hebat pun dia, tapi kalau dia tidak memiliki akhir hidup yang indah sesuai dengan kajian kita, belum ada apa artinya dia belum. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila aqwabikum walaki qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kegantengan kau. Allah tidak melihat kecantikan kamu. Allah tidak melihat pangkat jabatan kamu.
Allah tidak melihat harta kamu, tapi yang dilihat ada dua, qulubikum, hati kamu, a'malikum, amal perbuatan. Kata kasarnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, mohon maaf. Komat kami pun mulutnya tiap hari subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi kalau itu hanya di sini, itu kan benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya nanti kaji kita ini, bagaimana kita keluar dari rumah Allah Masjid An-Nazirin ini siap untuk membangun husnul khotimah akhir hidup. Itu namanya baru keren. Kalau dalam bahasa kalian namanya mantul. Tahu kan artinya mantul? Apa itu? Mantap betul. Mantap betul. Subhanallah, apalagi pula orangnya ganteng, pejabat, berpangkat, bisa pula dipenuhinya kriteria husnul khotimah ini. Ini luar biasa. Itu namanya cakep. Cakep, bukan mantul lagi, cakep, keren. Nah, ditambah lagi di awalnya, wow, wow, keren. Bapak Ibu, untuk mendapatkan husnul khotimah itu, hari ini pagi ini saya mengambil dari rujukan salah seorang Syekhul Kabir, guru besar yang bernama Manna Khalil Al-Qattan. Pelan-pelan ini Bapak Ibu, pelan-pelan. Kalau bisa Bapak Ibu ingat, kalau nggak usah jadi pikiran gitu. Nggak usah pernah menambah beban asam urat, kolesterol, nggak perlu gitu. Macam mana kita keluar dari masjid ini, asam urat normal, kolesterol normal, tensi normal, jantung tetap. Memang begitu, pernah gitu. Jangan terkadang ada nenek-nenek tua kata, aku sama Ustaz kita mana yang kolesterol? Kenapa? Dibebani amanah. Malam Jumat nih, Al-Waqiah nih, udah itu Ar-Rahman, udah itu Al-Muluk, udah itu Al-Mari. Pulang dia ke rumah, tambah pusing kepala. Ini bagaimana kita mengaji ini? Nanti bisa tensi normal, asam urat normal, kolesterol normal, jantung tegak. Makanya Ustaz kaji-kajian yang ringan-ringan aja Bapak Ibu. Nggak usah pala kita kaji Allah itu di mana, langit ketujuh, nggak usah. Kemudian lebih kita itu cuma nggak usah. Akhirnya sudah aja. Beretak nanti otak awal ya. Baik Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan aja. Tak siap kapan-kapan, tak mesti siap hari ini. Kalau menurut saya nggak usah siap lah, biar ada dipanggil balik. Dia balik. Nggak ada siap-siap kan ya? Menurut Syekhul Kabir, Syekh besar, ulama besar yang bernama Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran, untuk mendapatkan husnul khotimah itu harus dipraktekkan melalui 3 upaya. Jadi praktek lagi dari Pak Bu, praktek ya, praktek di rumah masing-masing aja. Kalau sudah bisa nanti 3 ini kata Tuan Manna dilaksanakan, insya Allah husnul khotimah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, husnul khotimah itu dicari di dunia ini, bukan di kuburan. Jadi agak salah kalau menurut saya ya Bapak Ibu, kalau menurut saya agak salah kalau ada orang meninggal dikatakan semoga husnul khotimah. Kuliahnya di dunia ini, materi husnul khotimah itu kuliahnya di dunia ini. Nah kalau mau dapat husnul khotimah itu di dunia ini, di dalam kubur gak ada ujian ulangan untuk husnul khotimah.
Baik Bapak Ibu yang Allah. Yang pertama kata Tuhan mana saja, mana ulil al-Quran lama. Bukunya Mabahis di Ulumil Quran. Katanya 3 tanda-tanda husnul khotimah itu, akhir hidup yang baik itu. Yang pertama katanya kal mir'ah. Apa saya? Kal mir'ah. Harus berbuat ya Bapak Ibu, bukan saya marah, harus berbuat. Karena tegang pendengar begini lah bahaya. Apa yang kata Ustaz itu tadi? Tak kedengar aku lagi. Entah yang dari itu mau aku dengar. Kal mir'ah. Kedua, kan nahlah. Ha, kan nahlah. Ketiga, kan nahlah. Nomor 2, ha. Ketiga, keha nahlah. Kal mir'ah, kan nahlah, kan nahlah. Periwayatnya ada Al-Baihaqi, Rawahul Baihaqi. Periwayat ini sudah ada hadisnya lagi kita baca pelan-pelan aja. Jadi maaf kakaknya bapak sekalian, agar akhir kita ini, hidup kita ini sampai berapa pun jatah kita, siapkan 3 kal mir'ah, kan nahlah, kan nahlah. Kal mir'ah, akhir hidup ini harus seperti cermin. Cermin, tahu cermin? Kaca, alat bantu melihat, jilbab mereng, tinju kemerahan atau kekuningan, itu kal mir'ah. Kedua, kan nahlah, siapkan hidup akhir ini. Kan nahlah seperti lebah. Lebah nahlah, makanya ada namanya madu an-nahal, madu lebah. Pernah mendengar itu? Nahlah seperti lebah. Ketiga, kan nahlah. Nahlah seperti pohon kurma. Kalau di Indonesia seperti pohon kelapa. 3 di dalam kita bahas. Habis ini udah usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat habis, lebih bagus daripada ikan kakap, ikan lele, ikan tongkol. Banyak cakap ketele-tele, jemaah yang mendongkol. Ikan mujair, ikan kakap, ikan mujair, habis bercakap jair. Baik, maaf kalau saya tunjuk itu fiktif belaka, ya, jangan diikut adegan ini. Ya, maksudnya kalau saya tunjuk itu supaya lebih mengeratkan saudara. Yang pertama, supaya hidup ini berakhir yang indah, diterima amal ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan hidup seperti cermin. Hadisnya al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin harus siap menjadi cermin bagi orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Agar hidup ini berakhir indah, mohon maaf, kita harus bisa menjadi contoh orang lain. Jangan hanya kompor aja. Sekarang banyak namanya jakopsu, jajok kompor, semacam udara. Contoh, maaf Bapak Ibu sekalian, mari muhasabah. Sampai hari ini sudah 25 Rabiul Awal, sudahkah ibu sebagai istri siap menjadi contoh? Bapak sebagai suami sudah siap menjadi contoh. Ustaz sebagai ustaz sudah siap menjadi contoh. Ketua
ketua PKM sudah siap menjadi contoh, imam sudah siap menjadi contoh, harus. Bukan perkara baju saja berjubah, berkumis, berlongga juga. Bagaimana? Siap menjadi contoh. Misalnya, aneh enggak, sakit tidak, uzur tidak, rumah dekat masjid tapi tak datang ke masjid, begitu jadi contoh. Anaknya yang disuruh ke masjid, mamahnya tak pergi, ayahnya tak pergi. Yang paling lucunya lagi, bohong pula lagi mamahnya sama anaknya. Mama tak ke masjid, mah enggak anak. Kenapa? Karena ada namanya masa halangan. Umur 70 halangan. Halangan apa? Datang bulan umur 70. Bohongnya pula. Contoh. Maaf, Ustaz, apa yang bisa dicontoh dari Ustaz? Apa yang bisa dicontoh dari Bapak? Aku yang contoh dari Bapak itu, alhamdulillah hujan pun tetap dia ke masjid berjamaah. Itu contoh. Sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang bercakap saja tapi tak bisa jadi contoh. Saya itu lengkap. Bu Ibu, Bapak-bapak, kalau mau sehat panjang umur mudah rezeki, puasa ya Senin Kamis, dia pun tidak puasa. Apa namanya coba? Itulah namanya pengkhianat. Kalau bahasa kasarnya G30S, PKI, enggak usah takut kalau bilang memang betul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhir hidup kita itu, jadi contoh artinya apa? Ke masjid awal, baca Quran awal, berzikir awal, bersedekah awal. Ini duit banyak, semua orang bersedekah, dia pun tidak. Maaf Bapak Ibu sekalian, maaf, ini contoh, ya contoh ya. Ini apa namanya? Air minum kan? Air minum. Minumlah Ustaz jangan kayak gini. Ustaz minum. Saya katakan sekarang minumlah, misalnya, minumlah begini Ustaz. Contoh bisa dicontoh ya. Tangan kiri. Kalau tangan kiri pegang ini. Tak payah-payah. Mesti hafal Quran 30 juz. Akhlaknya ditengok. Contoh ibu tengok, udah hajat, umrah, haji udah kerjanya riba, kunjing sana, kunjing sini, adu pasal contoh. Enggak contoh. Jadi orang yang husnul khotimah itu contoh teladan. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun. Al-Ahzab 21. Sungguh Rasulullah itu kami hadirkan ke muka bumi ini uswatun hasanah, menjadi teladan atau menjadi contoh. Hei mahasiswa, kalian pun harus bisa dicontoh. Tak ada gunanya bintang ini kalau bisa dicontoh. Misalnya apa? Kalau ke masjid ini jangan lama-lama datang. Ini udah duluan datang yang bodoh baru kalian datang. Macam mana nanti di bawah kalian? Ya kita tak usah pala tinggi-tinggi kali ini lupa. Tak usah tinggi-tinggi kali ini. Dosen kalian suruh mahasiswanya ke masjid zuhur, kalian duduk minum kopi sana. Macam mana kayak gitu? Sekarang kan banyak begitu Pak, disuruh aja, tapi yang menyuruh nggak mau. Bersedekah, Bu, maaf ya Bu, Ibu udah ke masjid. Udah mendengar mengaji, kemarin Senin mengaji, Selasa mengaji, Rabu mengaji, Kamis mengaji, Jumat mengaji, Sabtu mengaji.
Husnul khotimah. Dengan aku punya Pak Amri. Halo Bu. Misalnya Nah, itu aku nggak berubah. Itu Pak Amri lagi. baru ditanya soal itu. Mak, di mana mak kacamata mak ayah yang baca Al-Quran? Padahal lembut, digas terus. Tengok di situ. Panjang terus. Tak udah aku tengok mak lembut kami laki-laki ini. Udah aku tengok namanya lagi kedua. Di mana kacamata ayah? Tengok di situ. Udah aku tengok. Memang begitu mata kau itu. Kalau banyak kacamata kan nampak kau. Kalau banyak perempuan itu beranak mata kau itu. Baru sholat subuh di masjid. Kita praktik. Kita praktik. Udah cukup belum kita barangkali suami-suami? Apa saya? Mak di mana mak? Apa kacamata ya? Di mana ya buat tadi? Di atas meja ini kayak cari ayah lah pelan-pelan. Kan slow. 30 tahun itu dia berumah tangga sekali itu tak pernah berkelahi kalau begini. Ini 25 tahun berumah tangga, 24 kali berkelahi. Contoh. Kita sebagai suami bapak, contoh itu. Kita sebagai suami, kita contohkan baca Quran, zikir, begaul, wirid, begitu. Apalagi surat berjamaah di Pak, luar biasa ini Pak, itu surat luar biasa. Karena ada hadisnya, Bapak kurang tahu itu dari siapa yang sholat berjamaah subuh berjamaah sama ibaratkan dengan sholat malam sepanjang malam. 2 rakaat. Siapa yang sholat isya berjamaah sama nilainya dengan sholat setengah malam. Enaknya berjamaahnya apalagi kekurangan ditanggung imam. Begitu pun banyak orang di sini kan main banyak main gitu. Makanya maaf kata Bapak sekalian. Tapi kita aja ya, kita aja artinya nggak usah malah dibilang keluar jadi. Nah, artinya rahasia ya Bu, nggak usah malah sampai keluar. Mau itu kan? Umat Islam yang tak mau sholat subuh ke masjid itu, terutama laki-laki walaupun tak ada penyakitnya, karena dia memakai selimut big brain, selimutnya big brain. Bapak camel brain, makanya apa? Nanti ada apa itu big brain nanti tanya orang. Jadi kalau ada orang yang ada subuh ke masjid, selimutnya malam, mereknya big brain, BIG, big brain. Kalau kita camel brain, Japunta. Kalau itu nggak tahu, nanti ada tidak. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia banyak yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada akhirat, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin harus siap menjadi contoh bagi orang lain. Makanya katakanlah kepada seseorang apa yang telah kau perbuat. Jangan kau bilang sama orang yang tak bisa kau perbuat. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Celaka murka Allah orang yang hanya bisa ngomong tak bisa berbuat. Apa yang bisa kita katakan berarti kita sudah bisa. Satu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk mendapatkan husnul khotimah dulu.
jangan harap husnul khotimah. Kedua, untuk mendapatkan husnul khotimah itu siap untuk menjadikan diri nah seperti lebah. Bapak Ibu, kayak mana lebah? Lebah mempunyai 3 sifat. In akalat thayyibah, wa in wada'at thayyibah, wa in waqa'at ala udin nahirin lam taksir. Inilah yang mau kita pindahkan sekarang kepada diri kita. Sifat lebah itu. Yang pertama, sifat lebah itu adalah in akalat thayyibah. Lebah selalu memakan makanan yang baik. Berarti akhir hidupnya kita itu harus memakan makanan yang baik. Jadi maaf ya, ini terutama kalian kan hadir di mahasiswa. Tolong ya kalau udah besar jangan kalian makan korupsi. Ada gunanya itu. Yang disuruh memakan makanan yang baik. Ada ayatnya tak? Ada Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma bil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah, minumlah yang halal dan baik. Jangan kau ikut langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Makanya kalau yang kedua, supaya akhir itu adalah makan yang baik. Jangan makan makanan yang tak baik. Udah itu halal baik. Karena mohon maaf ya Pak, mohon maaf, ada makanan itu halal tapi tak baik menurut kesadaran kita. Contoh, emping itu kan halal, emping halal kan, tapi ada yang tak baik menurut kesehatan kita, jangan makan. Pulut, durian, kacang, itu halal, tapi tak baik menurut kesehatan kita, jangan dimakan. Jangan sembarang makan, jangan macam kata peribahasa itu, segala yang ada di laut halal dimakan kecuali kapal selam. Segala yang ada di udara halal dimakan kecuali pesawat. Segala yang berbakat di atas halal dimakan kecuali meja dan kursi. Segala yang daun halal dimakan kecuali daun pintu dan jendela. Halal baik. Contoh, kopi tambah pulut tambah durian halal nggak? Halal, tapi belum tentu baik. Jangan dimakan. Jadi terpulang sama kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Itu tadi. Makan tak dipikirkan, pantang promo aja. Kok menjadi gantung mama anak? Apa mama makan tadi? Pulut ya jelas lah. Dikasih kakak, dikasih wak kau lagi durian, berapa biji mama makan? 5 biji, enak pula rasa. Ya pastilah. Emping mau makan juga, di pesta itu enak rasa emping itu, emping aja yang berlebar. Ya betul lah. Makanya mama tengok berputar menara Masjid An-Nadir ini bukan menaranya yang berputar, otak nenek yang berputar. Karena kebanyakan dari makan yang tak baik itu. Rasulullah Muhammad SAW apa makanannya Pak? Apa makanan Rasulullah? Kambing. Kambing. Pernah dia terjadi? Enggak. Kenapa? Karena sesuai. Dia makan kambing, makan ulut lagi, makan durian lagi. Dia berputarlah pada masjid itu. Jadi yang kedua, sifat lebah itu memakan makanan yang baik. Kalau tak jelas, pak pulang.
Begitu ya kalian. Kalau kalian nanti jadi dosen, datang mahasiswa kalian membawa kebalikan, kakap, kenila, beras, apa ini? Alam masih kita bapak pulang. Mau kalian begitu? Mau ya? Tak berkah hidup kalian kalau mengambil harta orang lain. Jadi bos kalian, jangan dibukakan meja lagi meja itu, supaya dimasukkannya duit. Ini sedikit haram, banyak harum. Jatuh uang itu berapa? 22.000 perak. Ambillah. Oh haram. Macam orang Arab bilang itu apa? Jatuh duit. Ada dalam dompet ini ada berapa? Uang merah 20 lembar. Komplain. Oh ya, kenapa? Harum. Jadi kalau bukan milik kita, harum kan? Sifat lemah kedua, wadu'at thayyibah. Sifat lemah yang kedua, kalau dia memberi yang baik. Betul kan Pak? Apalah pemberian yang baik-baik? Madu. Sakit apapun tetap madu. Gimana cerita? Istri nanya, macam mana? Suami bertanya kepada istrinya, macam mana sebenarnya madu yang terbaik? Madu yang nomor 1. Oh, inilah madu yang terbaik. Dilemparkannya keras ke muka lagi. Mau cari-cari gara-gara perkawinan. Memberi. Ini maaf ya Pak, maaf, saya bukan maaf. Karena kita mengaji ini, ceramah, pengajian ini, maaf. Terkadang udah tadi pakainya baru dikasihnya. Nah, apa Mak? Kasihkan aja Pak Mama ini sama baju-baju Mama ada lemari itu banyak. Kenapa? Gak bisa lagi Mama pakai, udah penyakit gula Mama. Waktu sehat dulu gak dikasih. Yang terbaik itu mengasih yang terbaik. Macam di masjid Al-Nadir ini bukan saya memuji, barangkali tidak pernah saya. Ini termasuk pemberian yang terbaik. Termasuk ini. Pemberian ini termasuk sifat muslimah. Dikasihnya 2 pilihan, teh, air putih. Sebetulnya 3 barangkali aturannya itu susu, tapi nggak masalah. Nah, tak masalah. Karena sebetulnya kalau mengaji itu sebetulnya susu sama air putih. Terserah kalau ini pesan itu kenapa? Karena susu itu diibaratkan waktu disorongkan kepada Nabi 2 minuman waktu Isra-Mi'raj, air putih sama susu. Tak ada teh manis sebenarnya, tapi nggak apa-apa lagi. Susu. Memberi yang baik. Makanya memberi itu adalah secara ikhlas, jangan terpaksa. Yang ketiga, sifat lebah. Iwaqa'at ala udin na'in lam taksiru. Lebah itu kalau hinggap di satu pohon ranting yang rapuh pun tak pernah dia mengganggu. Artinya kita supaya Muslim itu dimanapun kita tinggal tak pernah kita berkelahi, bergaduh, berantem sama orang lain. Dia bagus. Ini terkadang Bu, ada orang nanya, Bu, kenal dengan Ibu Betty? Ibu Betty mana? Di sini ada Ibu Betty 3. Satu Ibu Betty tukang ghibah, 2 Ibu Betty tukang kuncing, yang ketiga Ibu Betty tukang pakai layi. Tapi kalau Pak, kenal dengan Pak Usman ini? Oh, Pak Usman yang suka ke masjid itu. Oh, inilah.
Tidak, Pak, kenalkan kedengaran Pak Abid. Pak Abid mana yang istrinya yang Fadil? Artinya, dimanapun kita berada, tidak pernah menjadi ribut orang lain. Jadilah hidup ini seperti kulkas, jangan hidup seperti kompor. Baik kulkas, kulkas itu dingin, dekat awak sama dia dingin. Dulu zaman orang-orang tua kita di Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang tua kita di kampung. Aku kalau dekat sama kakak itu hilang laparku katanya. Ada, hilang laparnya kalau dekat sama kakak. Kan lumayan ya. Jadi kalau lapar datang kakak ini. Kalau orang sekarang tidak, aku kalau datang kunci itu hujan buku aku lepas. Menunjuk air dan buku kalau datang dia. Kenapa rupanya aku salah tahu rupanya? Tidak ada bendahara dia tahu kalau dia minta utang. Banyak kali utang seperti itu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, karena kita mungkin ada tanya jawab tadi, jadilah seperti lebah. Lebah itu tiga. Yang pertama makan yang baik, berilah yang baik, dan jangan mengganggu dan suka berantem di mana kita berada. Insya Allah itu husnul khotimah. Amin. Ketiga, kanahlah. Untuk mendapatkan husnul khotimah ini, kanahlah seperti pohon kurma. Saya nggak mengajari lagi Insya Allah kita haji, umrah. Kurma itu bagaimana? Kurma itu sama dengan pohon kelapa. Semua dari mulai akar, batang, daun, buah bermanfaat. Masalul mu'minin masalul nakhla ma'akhasta minha min sayyidin nama. Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan pohon kurma. Apa saja pun dari pohon kurma itu, pohon kelapa itu bermanfaat. Artinya apa? Ilmunya bermanfaat, hartanya bermanfaat, pangkat dan jabatannya bermanfaat, keterampilannya bermanfaat, loyalnya, kesetiaannya bermanfaat. Ya, ini maka dikatakan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap orang lain. Pohon kelapa kan begitu. Batangnya bermanfaat untuk galangan kapal, jembatan. Daun mudanya bermanfaat. Itu apa bu? Janur ya, janur. Daun tuanya bermanfaat untuk lampu. Kalau dulu kan lampu dikali-kali itu lampu. Kelapa mudanya bermanfaat, kelapa tuanya bermanfaat. Makanya ada peribahasa, jadilah hidupmu seperti kelapa, jangan jadikan hidupmu seperti keladi. Tua-tua kelapa, semakin tua semakin berminyak. Jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Apalagi tua-tua apa? Pokoknya kelapa itu bermanfaat. Bermanfaatlah kalian sebagai mahasiswa. Gunakan bantuan kalau ada bantuan pemerintah itu yang baik. Jangan semester 1 sudah memikirkan siapa istri kau. Selesai dulu. Kalau selesai awal, siapapun dapat. Kami yang punya anak kami ini perempuan, pasti kami kasih sama kamu. Tapi kalau tak ada kerjaan, mohon maaf. Madesu nanti anak saya. Madesu, yang Madesu. Masa depan suram. Bapak Ibu yang Allah. Jadi kesimpulannya 5 saja. 5 saja. Yang pertama, untuk mendapatkan akhir hidup yang indah itu, jadikanlah hidup ini bisa jadi contoh, suka memberi dan bermanfaat bagi orang lain.
Itu sikap. Yang kedua, akhir hidup yang indah ini daripada mulutnya mengucapkan yang tidak-tidak, mencaci yang tidak baik. Orang yang akhir hidup yang indah itu adalah orang yang suka membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah ucapan yang paling murah meriah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan Idul Fitri itu, bacaan Idul Adha itu, tawaf itu. Karenanya Bapak Ibu sekalian, untuk akhir hidup itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian pun kalau mau pintar, mau IP kalian tinggi, itulah baca-baca. Gak usah perlu menghafal-hafal, baca aja itu. 3. Agar akhir hidup itu indah, jadikan hidup ini selalu menikmati dan mensyukuri apa adanya, bukan ada apanya. Untuk mendapatkan akhir hidup itu, nikmati saja. Ada apa adanya, jangan ada. Betul? Jangan kalian datang kemari, mohon maaf ya Bu, mohon maaf, jangan datang kemari hanya mau makan. Itu ada apanya? Jangan ngirit gara-gara keyboard, kayak keyboard kiriman bontot. Keyboard, dia datang gara-gara keyboard. Kiriman bontot, ada telur, ada sayur-sayurannya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak masalah. Yang penting aku datang ada apanya, bukan apa adanya. Apa adanya, bukan ada apa. Ya Ustaz begitu juga. Ustaz datang ceramah kemari, apa adanya, jangan ada apanya. Biar contoh. Mau dikasih terserah, tak ada masalah. Mau tak dikasih terlewat namanya. Apa adanya. Karena nanti ada apanya, udah nggak jadi. Aku datang ke situ karena saudaranya aku, Pak Haji itu kawanku, ya. Kawan saya banyak ini. Dia ada kawan saya Padang Bulan dulu. Saya dari Padang saya, Padang Bulan. Kalau sudah, saya nggak mau ceramah ada apa adanya, ada apanya, apa adanya. Itu aja. Rezeki itu bukan di situ. Yang penting diundang orang awak, berarti awak masih diingat orang itu. Kalau mau dikasih yang tidak kira-kira orang. Husnul Khotimah. Ya di udah lama dicintai Bapak Ustaz. Di Parlabian, namanya di Parlabian sebelum rangkul kebun. Mau ke sana. Di situ kalau kita nggak punya niat Pak dari rumah Medan ini, itu kawan. Nah, maulidlah kami di Parlabian sana. Tahu Bapak Ibu sekalian, waktu zaman dulu kan yang dibawa oleh saya Ustaz itu apa itu? Beras beberapa kilo dalam sumpit, ada sumpit namanya. Sumpit, udah itu kelapa segandeng. Itulah dibawa dari kantoran. Sampai ke rumah habis lagi ada diantar bini awak. Jauh-jauh abang bawa ini, cuma ini yang ini ada. Udah syukuri aja. Bukan dari sini dari lain pun ada dari sini. Kelapa segandeng, kenapa dibawa? Tapi Bapak sekalian, kalau sudah niat ada apa adanya. Begitu dibuka sumpitannya, subhanallah, amplop bertabur banyak di dalamnya. Ada 20 amplop. Begitu orang pun tak mau menunjukkan nasi. Mudah-mudahan begitu juga di sini nanti ada sumpit. Misal ya. Yang penting apa? Ada apanya saja. Insya Allah. Aku sholat subuh. Apa adanya? Sejalan dia dengan surah Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, karyaku, matiku, usahaku hanya untuk Allah Subhanahu. Gampang untuk mendapatkan husnul khotimah itu, banyak-banyak ke masjid. Itu sebagai lagi. Jadi ke masjid itu ada husnul khotimah.
Ini menarik hadisnya Pak, penutup barangkali ini menarik untuk Bapak Ibu sekalian yang bicara di masjid. Ada hadis yang menarik. Apa katanya? Iza ra'aitumur rajula. Ulang. Iza ra'aitumur rajula yaqtadul masjidah fashhadu lil iman. Ini kata Allah kepada Rasulullah Muhammad, idza ra'aitumur rajula yaqtadul masjidah fashhadu lil iman. Kalau Muhammad, kalau kau melihat rajula, kaum laki-laki atau kaum perempuan yang taqdul masjidah, terbiasa ke masjid, salat berjamaah, fashhadu. Ini kata Allah, fashhadu. Saksikan lahu bil iman. Dialah orang-orang yang beriman. Bukan hebat. Jadi orang yang beriman itu adalah husnul iman, itu orang yang ke masjid. Makanya terkadang tak bisa dia lagi hidup ke masjid, udah mati ke masjid. Ada, itu tak husnul iman. Kalau udah mati ke masjid jadi imam pula sombong namanya. Akan jadi dia. Terakhir kelima. Untuk mendapatkan husnul khotimah itu jauhi 3S. Jauhi 3S. Sombong, sok, sentimen. Sombong, sok, sentimen. Jangan ada pada orang yang husnul khotimah. Karena sesombong-sombongnya manusia, ujung-ujungnya lewat juga. Ayam jago namanya, kena pisau mati juga. Jadi jangan S3 sok sentimen, tapi jadikanlah hidup ini L3, lancar rezekinya, luncur sehatnya, lincir nikmat dan kesempatannya. Mudah-mudahan Bapak sekalian, upaya untuk mendapatkan husnul khotimah ini, insya Allah masih kita bisa dapat jalan dengan doa kita. Allahumma khtimli bi husnil khotimah. Barangkali Bapak Ibu sekalian, inilah yang dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kita mau muzakarah sejenak. Untuk itu saya kembalikan kepada panitia.